Asmi. Oke, peringkat pertama langsung Bu Sapta. Bu Jumria, halo Bu Jumria, mana nih? Bu Jumria belum bermain? Iya, oke, Bu Jumria sudah masuk. Iya, Bu Sapta masih di peringkat pertama. Iya. Kayaknya Bu Sapta sama Bu Nur Asmi ini punya anak kecil nih, jadi bisa jawab. Atau penggemarnya SpongeBob ya. Iya. Masih Bu Nur Asmi di peringkat 1. Bapak Ibu yang lain yang boleh ya, silahkan ya. Sudah ada di chat room. Tinggal diklik saja. Nanti langsung masuk, bergabung dan bisa main bersama-sama. Oh ya, rekaman ya, rekaman. Bu Yulia rekaman. Saya yang merekam nanti kali ya. Udah ya? Oh ya, oke. Oh ya, sip. Oke. Ibu-ibu yang lain mungkin kendala di jaringan ya, jadi nggak bisa ikut main ya. Ini baru 7 orang yang bermain. Kita bisa melihat di sini papan peringkatnya ya Ibu. Jadi ketika kita bermain live quizzes bersama siswa, kita bermain langsung bersama siswa, kita bisa lihat di sini siswa yang jawabannya paling banyak benar itu yang mana saja. Kemudian siswa yang belum menjawab siapa, kita lihat di sini, nanti ada kelihatan namanya. Nah, seperti ini. Kemudian pertanyaannya, mereka salahnya di mana? Kita tinggal klik di sini, ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya nanti kita cek ya. Yang salah nomor 1 berapa orang? Kita tahu. Kita bisa ngecek di sini ya, Bu. Nah, ini. Siapakah nama teman SpongeBob? Nah, ini. Oh, benar semua. Berarti pada tahu semua nih temannya SpongeBob namanya siapa. Nah, ini apa nama grup penyanyi asal Korea? Kita juga tahu di sini ada berapa yang benar, ada berapa salah dari siswa itu. Oh. Oke. Saya kirimkan uangnya ya. Iya Ibu, kalau terus itu memang ini ya, ada jalan memang. Jadi bermain quiz memang kita salah satunya adalah perlu jaringan yang bagus ya. Mbak Ayu, ada yang belum bisa masuk jaringan ya kayaknya. Keling. Oh iya. Bisa diulang? Siapa tadi ya? Tadi yang bertanya apa? Saya Bu Ira. Ini ada yang belum bisa masuk. Apa padahal udah pencet link yang Mbak Ayu share. Nggak bisa masuk ke permainan kuisnya. Nggak bisa masuk di permainannya ya? Kalau nggak bisa masuk, coba ya. Nanti coba Iya, selesai bermain ya Bu. Coba nanti kita nggak bisa masuk ya. Iya. Iya Mbak. Nah, ini sudah ada 10 ya. Sudah ada 10 peserta yang ikut bermain. Oke, kita akhiri permainan ini ya. Karena sudah ada juara 1, 2, dan 3-nya. Sekarang Bapak Ibu
bisa memperhatikan, bisa ngecek di sini. Kedengaran nggak ya suara saya? Matikan ya alat musiknya ya. Oke. Musiknya matikan. Cara mematikannya ada di sebelah kanan ini ya Ibu. Bapak Ibu bisa ngecek kalau misalnya kita ingin menyampaikan atau menjelaskan ke siswa tapi nggak kepengen dengerin musiknya, karena musik itu kan hanya menambah semangatnya siswa kita saja ya, kita belajar ya. Tapi kita bisa juga kan musiknya di sini sebelah kanan. Nah, seperti saya tadi lakukan, kita bisa mengganti atau kemudian Bapak Ibu bisa memberikan semangat kepada mereka yang masih belum selesai. Kita lihat di sini beberapa siswa yang menyelesaikan soal-soalnya, ya. Atau mungkin di sini yang mengalami kendala jaringan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah cara kita memantau siswa secara langsung bahwa apakah benar siswa kita ini mengerjakan tugas-tugas dari kita, mengerjakan soal-soal dari kita. Nah, kalau di sini kita lihat ada yang sudah menyelesaikan semua. Nah, ini ada Bu Nur Asmi, ada Bu Jumria, ini sudah hijau. Sudah hijau semua, berarti itu menandakan bahwa dia sudah menyelesaikan semua soal-soalnya sudah benar gitu ya. Benar. Kalau misalnya salah, nah ini ada tanda salah, ada merah di sini, berarti ada yang salah. Seperti itu. Kemudian fitur yang berikutnya, kita mau cari lima besar misalnya. Kita tinggal klik di sini, Bu. Kita tinggal klik di sini. Wah, Bu Nuning merajai ini. Berarti kecepatannya Bu Nuning lebih baik dibanding Bu Nur Asmi tadi saat mengerjakan soal. Nah, itu yang membedakannya ya. Walaupun dia benar semua, tapi bisa berubah itu sebenarnya dari kecepatan anak menjawab soal. Tapi bukan itu nanti poin yang kita masuk di dalam daftar nilai, bukan ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kita lihat peringkat 5 teratas nih, kita cek di sini, kita bisa tunjukkan 5 teratas. Nah, maka yang muncul adalah 5 teratas saja. Ya, yang muncul adalah 5 teratas saja. Seperti ini. Kalau misalnya Ibu mau lihat semuanya gimana? Kita hilangkan saja centangnya. Ini centang yang di sini kita hilangkan. Nah, kalau sudah hilang centangnya, berarti Bapak Ibu bisa ngecek siswa yang belum selesai siapa sambil kita panggil namanya. Misalnya, kenapa Sabta kok belum selesai? Bu Ira. Nah, seperti itu kita bisa ngecek di sini nih kita ketika bermainnya secara live gitu ya, secara langsung, misalnya lewat Zoom, lewat Google Meet seperti saat ini. Kemudian, misal kita sudah menganggap soal ini sudah diselesaikan semua oleh siswa kita, maka kita akhiri saja. Kita akhiri di sini. Di kanan saya ini, Bapak Ibu lihat kursor saya kan? Nah, ini ada tema. Ada tema. Tema ini untuk apa sih? Tema ini sebenarnya buat seru-seruan aja. Ibu bisa klik, kita bisa ganti tanya apa aja. Nah, karena saya menggunakan akun super, jadi Quizizz itu Bapak Ibu ada yang berbayar ya, akunnya super, 360.000 per bulan, itu dia memiliki banyak fitur di sini. Nah, banyak tema. Kalau Ibu yang musik, itu juga ada beberapa tema yang bisa kita ganti-ganti juga, sama, cuma beda pilihannya saja. Kalau tema ini, super, temanya macam-macam, bisa ini ada docs file, ada dark knight seperti ini. Kalau yang untuk basic itu Bapak Ibu bisa ganti di sini. Ada summer, ada winter, ada synthwave gitu ya. Kita klik di sini akan berubah nanti temanya. Nah, kita lihat temanya seperti apa. Nah, seperti ini tampilannya berubah ya. Seperti itu. Jadi Quizizz itu memang diciptakan untuk mengubah suasana belajar siswa itu jadi lebih menyenangkan dan menjadi lebih variatif aja gitu ya. Jadi kita mau kasih suara oke, kita dengerin lagi musiknya, kita nyalakan seperti ini. Maka musiknya akan terdengar. Biar seru gitu, biar menambah semangat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan seperti saya ini sekarang, kita matikan saja musiknya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, setelah itu
agar soal yang tadi kita berikan siswa itu bermanfaat, kita bisa kasih pengayaan ke mereka, kita bahas aja. Kalau misalnya Bapak Ibu memang harus membahasnya, kita bahas, kita klik di sini Bapak Ibu pertanyaan. Nah, seperti ini. Sekarang kita bahas, ya, kita bahas sama siswa kita. Misalnya, anak-anak kita bahas ya soal nomor 1. Siapakah nama teman SpongeBob yang ada di gambar ini? Apakah ada yang salah? Oh, ternyata benar semua. Berarti pecinta SpongeBob semua. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya. Siapa Bapak Ibu? Temennya ini namanya? Ada di bajunya ya? Iya, jawabannya apa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Puff atau pearl ya? Ada 2 nih. Nah, ini agak kalau dia nggak tahu pasti dia akan ini ya, akan terkecoh gitu ya. Kemudian ini, apa nama grup penyanyi asal Korea ini? Ada Super Junior, BTS, ARMY gitu. Jawabannya adalah, nah, ternyata ada yang salah nih. Berarti bukan penggemarnya Korea ya. Berarti nggak tahu. Kemudian yang berikutnya, game apa ini? Ciri-ciri setiap pemain tidak mengetahui arena game online. Tembak-tembakan. Umumnya dimainkan di HP. Ya, banyak yang jawab benar ya. Berarti pada main PUBG semua nih. Nggak mau kalah sama anak-anaknya. Kemudian ada nama kota Naruto tinggal adalah gitu ya. Ada jawabannya adalah jawaban yang benar itu Konoha. Ya, Konoha gitu. Ini ada 2 yang salah nih. Nah, seperti itu ya Ibu-ibu ya kurang lebih ya. Jadi gambarannya adalah ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan permainan secara live, Bapak Ibu bisa langsung memberikan feedback. Nah, gitu. Kayaknya nggak asik ya saya pakai masker, lepas aja deh. Karena saya lagi di sekolah Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah menyampaikan feedback jawaban-jawaban yang sudah dikerjakan sama siswa, kita bisa mengakhiri permainan. Dan permainan ini selama masih tidak diselesaikan atau tidak dihentikan tadi sebelumnya, itu siswa yang terlambat datang itu masih bisa masuk ya Ibu ya, kecuali kalau sudah diakhiri. Nah, jadi ini akan saya akhiri karena kita sudah tahu papan peringkatnya tadi ya. Papan peringkat 5 teratas. Nah, 5 teratas akan saya screenshot ya Bapak Ibu. Ini akan saya screenshot dan akan mendapatkan merchandise ya. Tapi saya ambil 3 orang saja ya. 3 orang teratas saja ya Bapak Ibu. Oke, saya akan screenshot. Nah, seperti ini. Dan kita akhiri permainan. Seperti itu. Kemudian diakhiri lagi. Akhiri. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya kembali ke dulu. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Silakan. Sampai sini yang ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke materi selanjutnya. Oh ya, tadi Bu Ira masalahnya di mana Bu Ira? Ya tadi itu capsek ya. Iya Mbak, udah Mbak. Capsek udah bisa masuk tadi. Oh bisa. Oh, yang bermasalah Ibu. Kan terakhir. Oh, tapi malah Ibu menang loh. Malah juara 1 ini. Bu capseknya. Malah Ibu yang menang lah. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Oke, berarti alhamdulillah udah bisa ya. Jadi ketika kita sudah membagikan link ke siswa, itu kan kita bisa mengirimkan lewat WA-nya, kemudian kita bisa juga mengirimkan lewat chat gitu ya. Setelah itu karena kita bermainnya secara langsung, secara live. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti bisa langsung dibahas bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan masuk ke materi berikutnya. Saya akan masuk ke materi berikutnya. Oke. Saya akan share screen lagi ya Ibu. Izin share screen. Nah, ini dia akan muncul.
seperti ini. Ini sinyal Discord saya lagi nggak bagus. Maaf ya Bu, Bapak Ibu, kalau memang ini posisinya di Bontang lagi hujan ya. Mungkin tempatnya Bapak Ibu juga beberapa ada yang dari Bontang, posisinya mungkin lagi hujan juga. Sangat mempengaruhi memang kalau menggunakan quizzes. Oke, sekarang saya akan tetap yang baru. Lelet ya. Login. Tadi ada ibu siapa ya yang minta diulang saat bagaimana caranya mengawali permainan ya tadi ya. Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Iya. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah tampilan kuisis kita ya yang sebelumnya kemarin sudah Bapak Ibu buat, sudah dipandu dengan Bu Yulia dan Bu Husnul ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang menggunakan laptop sekarang saat ini, karena memang disarankan menggunakan laptop ya Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ini agar tampilannya lebih sempurna. Kalau menggunakan HP, mungkin sudah dijelaskan juga sebelumnya dengan Bu Husnul, kita tidak bisa melihat tampilan secara sempurna karena memang untuk guru yang sebagai penyelenggara kuis itu sebaiknya menggunakan komputer atau laptop karena memang tampilannya akan lebih sempurna. Nah, sekarang karena kemarin Bapak Ibu sudah membuat soal ya, sudah membuat soal, membuat akun terlebih dahulu ya, membuat akun, kemudian membuat soal, kemudian mengambil soal dari orang lain gitu ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya adalah bagaimana cara memainkannya. Ya kan? Tadi ada Ibu siapa? Saya tidak lihat siapa yang ingin bertanya. Bagaimana sih cara memulai permainan quizzes seperti itu ya? Kita akan masuk saja ke kuisku. Silahkan Bapak Ibu yang sudah punya kuis kemarin, yang sudah buat, walau hanya cuma 2 soal atau 3 soal, itu tidak masalah. Yang penting sudah tahu bagaimana cara membuat kuis. Nah ini, karena saya ngajar bahasa Indonesia, Bapak Ibu, saya punya beberapa soal di sini ya. Terlihat ya di sini ya beberapa soal. Kemudian misalnya saya bosen nih, saya pengen ngasih anak-anak soal-soal yang lain, misalnya yang bukan buatan dari saya. Berarti kan kemarin sudah dijelaskan juga sama Bu Husnul ya, bagaimana caranya mencari soal orang lain. Kita bisa klik di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan permainan seperti yang tadi, yang ringan-ringan, kita bisa langsung cari aja di sini. Atau Bapak Ibu ingin memberikan tugas bahasa Indonesia, tugas materi dari pelajaran Bapak Ibu, ya kita buat dulu di sini, kemudian nanti akan otomatis masuk di kuisku. Nah, saya akan coba memberikan ini ya, tugas. Ini adalah soal saya, itu kita klik. Kuisku itu tadi, salah satu soal kita klik seperti ini.
Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau coba share screen, boleh? Saya akan menghentikan share screen saya, nanti kita pandu sama-sama. Gimana? Sepakat nggak? Mungkin ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba share screen mungkin? Saya akan berhenti dulu, saya akan hentikan dulu berbagi. Kita belajar sama-sama, jadi langsung praktek. Silakan, mungkin Bapak Ibu yang menggunakan laptop mau mencoba gimana sih caranya menyelenggarakan kuis secara langsung? Silakan kita berbagi ini layar. Siapa yang mau? Bu Nur Asmi mungkin? Tadi sudah ya. Tata caranya yang pertama buka Quizizz kita dulu. Buka Quizizz kita. Seperti ini. Kemudian ambil di kuisku. Seperti ini. Di kuisku. Nanti setelah itu kita pilih kuis yang mau kita mainkan ke siswa atau kita berikan ke siswa. Nah, gitu saya kembali dulu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, silakan ada yang mau mencoba? Atau Bu Sapta mungkin, Bu Ira, silakan. Bu Yuyun, Bu Yuyun sudah 2 kali loh, berarti udah bisa. Silakan, ada yang mau? Biar kita nanti sama-sama belajar, Bapak Ibu. Ada yang mau? Mungkin Bu Nur Asmi bisa berbagi layar, Bu? Masih loading. Oh, masih loading ya? Oke. Iya, kayaknya jaringan lagi nggak bersahabat ya, Bu ya? Ya, hujan juga di sini. Iya, sama. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain yang jaringannya lagi bagus. Atau Bu Ira, Bu. Bu Ira, boleh kita share screen ininya Bu Ira, nanti kita sama-sama lihat. Silakan. Ada yang mau? Kalau nggak ada ya udah saya aja deh. Mungkin jaringannya juga lagi nggak ini ya. Saya akan coba. Nah, jadi seperti ini. Saya akan cek. Bapak Ibu mungkin bisa memperhatikan. Di sini adalah kumpulan-kumpulan soal yang saya buat. Ya. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan soal yang saya buat untuk siswa-siswa saya di kelas 8 SMP. Nah, caranya gimana sih? Karena tadi ada ibu yang bertanya, tapi saya nggak lihat wajahnya yang mana. Gimana sih cara menyelenggarakan kuis secara langsung? Karena tadi saya sudah kadung masuk di permainan ya, jadi nggak bisa mulai dari awal lagi. Sekarang caranya adalah kita pilih di sini, saya akan pilih satu ya, latihan soal teks berita. Karena saya mengajar di kelas 8 Bahasa Indonesia. Saya akan klik soal ini. Seperti ini. Ya, tadi kita sudah di kuisku ya, Bapak Ibu ya, di kuisku. Kemudian kita klik salah satu soal yang ingin kita berikan ke siswa. Setelah itu kita akan klik di sini mulai kuis langsung. Ya. Mulai kuis langsung. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika kita sudah mengklik mulai kuis langsung, itu akan muncul 2 opsi. 2 opsi ya. Ada yang klasik, ada yang kecepatan guru. Kalau klasik seperti yang tadi pertama kita main. Tadi kan Bapak Ibu main sendiri ya, maksudnya main sendiri dalam artian ibu gurunya, saya tidak tidak memastikan atau tidak mengendalikan kecepatan soal tersebut, harus beranjak ke soal berikutnya. Karena kalau di klasik itu sudah otomatis ketika Bapak Ibu membuat soal kan sudah ditentukan tuh berapa menitnya, berapa detiknya setiap satu soal. Nah, itu dia ngikutin pengaturan yang sudah Ibu berikan waktu membuat soal. Tapi kalau kecepatan guru itu kita yang mengendalikan soal ini harusnya sudah selesai atau belum, itu kita yang mengendalikan.
Sampai sini paham mungkin ya Bapak Ibu ya? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita beranjak memulai kuis? Silakan. Lanjut. Gimana Bapak Ibu? Lanjut saja. Ya, lanjut Bu Ayu. Oke, lanjut ya. Baik. Nah, setelah itu kita pilih klasik. Kita pilih yang klasik saja. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada yang tim, ada yang klasik, ada yang ujian. Kalau tim ini seperti apa? Kalau tim ini adalah Bapak Ibu yang sebagai siswa, itu kan ada sekitar berapa sih? Ini ada berapa orang sih? 19 ya, ada 19 orang. Itu akan terbagi-bagi. Jadi nanti ngerjainnya rame-rame. Ngerjainnya tim seperti cerdas cermat. Nah, semacam cerdas cermat. Tapi kalau yang klasik ya seperti yang tadi waktu Bapak Ibu pertama kali masuk kita bermain itu yang seperti tadi sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri, bermainnya sendiri-sendiri anaknya secara individu. Nah, ini kita bisa baca kok, sih sudah ada keterangannya. Peserta menjawab dengan kecepatan mereka sendiri, berkompetisi secara individu dan bersenang-senang di sepanjang jalan. Kalau tim, peserta menjawab dengan kecepatan mereka sendiri, tetapi skornya dikelompokkan berdasarkan tim. Kemudian kalau ujian seperti apa? Diklik nih ya. Kalau ujian adalah sebuah mode tanpa embel-embel yang ideal untuk melakukan penilaian yang serius. Jadi dia harus login dulu dengan soal itu. Karena ini untuk ujian. Jadi misalnya kita mengadakan ujian semester gitu ya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan mode ini. Tapi kalau hanya untuk mengerjakan latihan-latihan harian, ulangan harian, kita pakai yang klasik saja juga nggak masalah. Oke, sekarang kita turun nih ke bawah. Kita turun, kita lihat di sini. Tetapkan ke kelas pilihan. Bapak Ibu mau memilih kelas apa saja nih soalnya, untuk siapa? Karena kuis saya ini sudah saya integrasikan ke Classroom, maka saya bisa memilih. Saya ingin soal ini untuk kelas tertentu saja. Maka akan keluarnya seperti ini. Ya. 8A atau 8B. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, misal karena saya hanya ingin anak 8B saja, maka saya kliknya 8B saja. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Kemudian kita atur, edit gradingnya itu nilai ya Bapak Ibu, tapi kita tidak perlu kita di aja. Nggak perlu, ini kan nggak terlalu ini ya. Apa ini sebuah latihan. Kemudian kita kasih nama tugasnya. Kita kasih nama tugasnya, misalnya saya kasih tugas teks berita. Nah, sudah seperti ini, maka saya akan kirim selanjutnya. Nanti ini tidak saya lanjutkan ya Bapak Ibu, nanti sama siswa saya dimainkan. Jadi saya batalkan saja. Ini kalau misalnya lanjut, itu akan langsung secara otomatis masuk di classroom-nya siswa. Dan siswa akan menerima notif, pengumuman, akan menerima info bahwa saya sudah memasukkan link Quizizz ke classroom mereka. Jadi nanti anak-anak mengerjakannya, ngekliknya lewat classroom. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke bawah, kita cek di bawah. Pengaturan umum. Upaya peserta, berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini? Kalau menurut Bapak Ibu itu adalah ulangan harian atau semesteran, harus kita batasi. Karena kan nggak mungkin anak itu ngerjain berkali-kali ya, nanti nilainya jadi bagus. Nah, kita batasi saja di sini Bapak Ibu, 1 kali, klik. Nah, 1 kali, berarti dia nggak bisa mainin kuis kita lagi untuk yang kesekian kalinya.
Tapi kalau misalnya menurut Bapak Ibu ya udahlah nggak apa-apa, ini kan toh biar mereka pandai, biar mereka lebih paham dengan apa soal-soal kita, ya nggak masalah. Berarti Ibu hilangkan, Bapak Ibu hilangkan, tinggal diklik tidak terbatas. Seperti ini. Kemudian kalau menurut Bapak Ibu ya udah deh 2 kali, anggap aja nanti kalau misalnya nilainya yang pertama jelek, berarti nilai kedua itu dianggap remedial. Nah, berarti di sini ada 2 kali. Kita klik aja 2 kali atau 4 kali atau 5 kali dan sebagainya. Seperti itu. Oke? Setelah itu ada name factory. Name factory ini tuh nama yang berasal dari quizisnya langsung. Jadi dikasih nama lucu-lucu, nama aneh-aneh Bapak Ibu. Tapi kalau karena ini untuk pelajaran, biar kita bisa tahu juga di absen ya, di daftar nilai kita hilangkan saja. Jadi siswa kita tetap mengetik nama aslinya sendiri, nama panjangnya. Jadi kita waktu live dengan siswa, kita sampaikan, tulis nama lengkapmu. Nah, seperti itu. Jangan menggunakan nama abal-abal. Biasanya kan ada anak-anak yang agak usil, dia kasih X lah, atau dia kasih nama apa gitu ya. Jadi kita memang sampaikan pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian di bawah sini ada tunjukkan jawaban selama aktivitas. Tunjukkan kepada peserta jawaban yang benar setelah setiap pertanyaan. Kalau Bapak Ibu anggap ini ulangan ya kita nonaktifkan. Tapi kalau itu untuk latihan aja ya kita kita aktifkan. Kalau misalnya untuk ulangan ya kita matikan seperti itu. Ini sudah ada pilihan-pilihannya. Tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Mau diaktifkan boleh, mau nggak boleh. Izinkan peserta untuk meninjau pertanyaan dan jawaban di akhir. Dia pengen tahu salahku di mana sih, gitu. Kita bisa aktifkan. Kalau misalnya nggak mau, ya Bapak Ibu matikan aja. Karena mungkin besok baru mau dibahas gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu matikan biar mereka penasaran juga bisa. Kemudian di sini. Ini hanya dipakai, hanya didapatkan oleh akun super. Ada mode bank pertanyaan adaptif. Hasilkan serangkaian pertanyaan unik setiap saat untuk mencegah penyalinan dan pembelajaran hafalan. Di sini kita bisa ganti di sini. Tapi ini hanya untuk yang akun super saja ya Bapak Ibu. Kalau untuk di basic belum ada. Kemudian di sini pengaturan aktivitas. Ada power ups. Tadi ada Bapak Ibu yang merasakan nggak bisa mengulang pertanyaan yang salah. Nah, peserta mendapatkan bonus dan kemampuan menyenangkan lainnya. Ini bisa kita klik. Jadi biar seru aja gitu ya Bapak Ibu, atau menambah kekuatan siswa ketika dia menjawab. Untuk waktunya, peserta melihat hitungan mundur dan mendapatkan poin ekstra untuk setiap pertanyaan. Di sini kita bisa cek timernya. Kita mau matikan atau mau kita uji timer. Tapi kalau uji timer itu ini ya super ya. Kalau timer default itu berarti kita hentikan gitu. Seperti ini, kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas, ini bisa kita klik aja di sini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan selera Bapak Ibu ketika memberikan soal-soal ke siswa. Ya, mau diacak, pilihannya diacak, kemudian ini ada pertanyaan penebusan, mengulang ya. Jadi misalnya dia salah diulang selama waktu itu masih ada, belum diselesaikan sama gurunya. Nah, di bawah ini ada berbagai macam gambar yang Bapak Ibu bisa lihat. Itu adalah meme dari ketika siswa kita menjawab benar, nanti akan muncul gambar gitu ya. Selamat, kamu bisa, atau misalnya wow, hebat. Itu kita bisa buat sendiri di sini Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini kita tidak sampai ke sana ya. Jadi kita cukup pilih saja yang ada di sini. Kita pilih ini, klik, baru kita lanjutkan. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, oke. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Ini ya salah satu banyak cara sebenarnya, nggak hanya salah satu. Banyak cara
untuk memberikan soal tadi ke siswa kita. Misal Bapak Ibu di sekolahnya tidak menggunakan classroom ya, tapi menggunakan ruang guru. Bisa nggak dibagikan? Bisa. Kita bagikan aja nanti di kolom komentarnya di ruang guru itu. Bisa. Kita langsung klik link yang ada gambar ini ya Ibu-ibu, Bapak Ibu, yang gambar rantai ini. Kita klik linknya ini. Klik begini. Nah, itu ada tulisannya tautan game disalin ke papan klip. Itu menandakan bahwa soal tersebut sudah aktif, maka Bapak Ibu bisa langsung mengirimkannya ke room chat atau ke WA-nya anak-anak, ke grup WA-nya anak-anak, atau ke ruang guru seperti itu. Kemudian ini kan banyak sekali pilihan-pilihan ya, Bu. Ada yang terbuka ini saya adalah Classroom, karena saya pengguna Classroom, maka bisa langsung diklik di situ nggak? Bisa langsung diklik di Classroom, maka otomatis nanti akan masuk ke Classroom. Atau bisa masuk di sini, ini Schoology ya, ada Schoology, ada Canvas juga. Tapi ini karena tergembok karena saya tidak menggunakannya, saya tidak mengintegrasikan kuis saya ke Schoology atau ke Canvas. Seperti itu. Oke, ini karena sudah dimainkan, saya akan akhiri ya. Saya akan akhiri saja. Tidak dimainkan ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum masuk ke selanjutnya, ada yang menanyakan? Silakan Bapak Ibu, saya mau tanyakan. Sama Bu, saya juga tadi bolak-balik masuk ke kuisisnya agak susah. Silakan yang mau bertanya sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Tadi kita sudah belajar tentang memainkan kuis secara langsung. Kalau tidak ada, kita lanjut. Iya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau mencoba share screen laptopnya untuk biar tahu bagaimana cara memainkan kuis secara langsung. Tidak ada? Oke, saya anggap sudah bisa ya. Sekarang kita, atau mungkin ada pertanyaan lanjutan Bapak Ibu? Tidak ada? Sekarang saya akan coba share screen lagi. Mbak, kita masuk. mau coba. Oh iya, boleh Bu, silakan. Silakan di share screen saja biar nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa melihat. Silakan Bu Ira. Langsung presentasikan sekarang saja layar laptopnya. Bentar Mbak Ayu, nggak pernah pakai Google Meet jadi bingung share screen. Oh iya, di sini Biasanya di pakai presentasi. Iya Bu, betul. Biasanya pakai Zoom. Ini dipresentasikan sekarang Bu, yang ada gambar panah. Gambar panah ke atas. Ada tulisannya kalau Google-nya bahasa Indonesia itu ada tulisannya presentasikan sekarang.
Udah Oke. terlihat kan, Mbak? Ya, sip, Bu, sip. Iya, keren, Bu. Terus? Iya. Maaf Mbak, baru belajar ini. Iya, nggak apa Ibu. Jadi, Ibu bisa langsung klik di situ yang warna ungu, mulai kuis langsung. Kalau Ibu dalam posisi live atau lewat Zoom. Bisa langsung klik, mulai kuis langsung, Ibu klik saja. Oh, kita keluar Bu Ira ya. Iya, kemudian lanjutkan. Iya, tetap pilih klasik, kemudian lanjutkan. Nah, berhasil ya Bu Ira. Jadi Bu Ira tinggal klik yang gambar rantai. Gambar rantai. Iya, betul. Ibu klik. Nah, itu udah tulisannya tautan game disalin ke papan klip. Coba Ibu kirimkan link itu ke grup batch 4, Bu. Di grupnya batch 4. Atau ke chatroom. Nah, ya betul. Di chatroom. Iya, sip. Ya, itu Bu. Berhasil ya, Bu. Ya. Mohon maaf kalau isinya sangat sederhana. Iya. Iya, tidak apa-apa, Bu. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau anak-anak bermain bertemu dengan kita secara live seperti ini, tatap maya, maka anak bisa tinggal langsung mengklik. Nanti Ibu tinggal menunggu saja, tinggal lihatkan layar seperti tadi saya lihatkan ya, papan peringkatnya dilihatkan saja. Siapa nih yang juara 1, siapa yang juara 2, siapa nih yang belum mengerjakan. Silakan. Ada yang mau tanyakan nggak Bu Ira? Terus setelah ini anak-anak tinggal klik linknya langsung ini ya, dimulai kuisnya. Betul. Ibu mau teman-teman bermain dengan kuisnya Ibu nggak? Kalau mau, kita akan masuk nih. Kita coba masuk. Jadi Ibu bisa merasakan feel-nya ketika bermain quizzes. Boleh ya? Oh boleh ya. Tapi soalnya sangat Ya. sederhana kok. Iya, tidak apa Bu. Biar betul semua Bu. Oke. Berarti saya nggak ikut ya? Saya lihat aja. Iya, Ibu menunggu siswanya masuk. Nah, itu sudah ada yang masuk 2, Bu. Ibu kelihatan nggak di layarnya Ibu? Sudah ada siswa yang masuk. Nah, seperti itu, Bu. Kalau misalnya menurut Ibu siswanya udah masuk semua, kan Ibu bisa lihat ya di chat di Zoom-nya Ibu ada siswanya, ada 30 siswa atau ada 25 siswa. Itu nanti kita lihat saja, kok masih 17, yang lain kemana? Ayo dong gabung, seperti itu. Mungkin ada beberapa siswa juga yang seperti tadi Bapak Ibu rasakan ya, mungkin mereka kendala di jaringan, atau pas posisinya lagi tertidur, matikan kamera, jadi dia nggak tahu kalau kita mau main kuis kayak gitu. Jadi bisa ketahuan Bapak Ibu. Jadi bisa ketahuan nih siswa yang memperhatikan dengan siswa yang tidak memperhatikan tuh jadi ketahuan. Nah, boleh Bu Ira mulai saja. Iya, kalau sudah yang mana Mbak? klik mulai Bu. Klik mulai. Iya. Diklik mulai. Iya, oke, siap bermain.
Ibu bisa ngecekan juga di pertanyaan Bu. Kalau Ibu mau yang 5 teratas, misalnya dari cetak 5 teratas. Pengerjaan soal matematika kayak gini ya, lama ya, karena ngikut dulu ternyata siswanya. Udah dengan soal-soal yang hanya membaca ya. Kalau ini kan anaknya harus nulis, ngitung, mikir gitu ya. Ini Bu Nuning masih berada di peringkat pertama nih. Dan jangan kira ngasih tau jawabannya ya Bu Nuning ya. Tapi Bu Ira bisa ini, Bu Ira sama siswanya bisa saling berinteraksi ya. Jadi anak-anak biasanya kalau saya main sama anak-anak, saya live itu anak-anak tuh udah teriak-teriak gitu. Wah Bu, aku turun Bu, lu Bu kayak gitu. Suasana Zoom kita tuh juga jadi lebih meriah biasanya, karena anak-anak jadi antusias yang biasanya hanya diam-diam saja, ngantuk, matikan kamera. Biasanya kalau udah main Zoom, oke kita main video saja kalau gitu, itu mereka biasanya jadi lebih senang, lebih antusias. Bu Francisca lagi kendala jaringan ya Bu Francisca. Sabar Bu. Ini jaringannya kan lagi nggak bagus. Bu Ira bisa scroll ke bawah nggak? Ntar saya jadi ikut deg-degan ini padahal nggak ngerjain. Bu Ira kalau jadi guru nggak usah masuk di linknya siswa. Jadi cukup memantau saja. Jadi kalau guru kan tetap cukup memantau saja. Nah, tuh Bu Ira bisa lihat ya siswanya mana yang belum mengerjakan, yang salah, kita bisa lihat. Kita bisa ngecek di pertanyaannya Bu. Coba Ibu naik, Bu Ira naik. Turunkan dulu Bu Ira, turunkan. Ya, Bu Ira cek di pertanyaan itu, di sebelahnya papan peringkat ada pertanyaan. Di sebelahnya papan peringkat itu ada pertanyaan. Kan ada tulisannya papan peringkat Bu, lain papan peringkat. Sebelahnya papan peringkat itu ada pertanyaan. Di bawah ya. Nah, Ibu bisa langsung kasih tahu ke siswanya. Nih, ada 3 benar, ada 5 orang yang salah. Nih, kita bisa lihat. Ya, bisa juga dicatat kan dari ketepatannya. Soal nomor berapa aja nih yang mereka benar, banyak yang benar. Jadi kita bisa langsung menganalisis soalnya secara live juga Bu. Oh ternyata anak-anak sudah tahu di materi yang ini, udah paham semua. Nah seperti ini. Ya betul Bu. Jadi Bu Ira udah tahu ya mana Jadi soal yang bisa, susah menurut Mbak, anak-anak. ya, bisa tahu mana model atau tipe soal yang susah gitu ya Mbak ya. Ya betul, betul sekali. Secara tidak langsung kita jadi paham ternyata siswa kita ada kesulitan di soal yang ini atau di materi yang ini. Aku nggak bisa loh. Ini karena Bu Ira deket sama aku.
Iya, betul Bu. Jadi suaranya mendengung. Makanya bingung. Iya Bu, betul. Atau mungkin salah satunya pakai ini Bu, pakai headset, nanti nggak dengung. Nah, jadi kalau misalnya Bu Ira sudah merasa semua siswa Bu Ira sudah menyelesaikan soal-soalnya, Bu Ira tinggal klik akhiri. Coba Bu Ira akhiri. Ya, klik akhiri. Nah, sekarang kita cek. Analisis soalnya langsung terlihat tadi. Nah, ini ya, juara satunya Bu Nur Asmi. Yeay. Bu Nur Asmi jangan-jangan guru matematika. Iya, Bu ya. Atau guru eksak gitu ya. Nah, ini kelihatan Bu. Oke, Bu Ira jangan ditutup dulu. Kita sekarang jelaskan ini apa sih ya? Ini apa sih? Kok ada yang pertanyaan 1 50%, pertanyaan 2 80%, pertanyaan ketiga 30%. Itu adalah secara otomatis Quizizz sudah memberikan kita analisis soal. Analisis soal yang mana soal-soal yang ternyata dianggap mudah sama siswa kita. Ternyata ada di pertanyaan nomor 2 ya. Nomor 2 sama nomor 10 yaitu 80%. Nah, iya, betul. Jadi nanti kita sebagai guru bisa langsung ngecek. Oh, oke, berarti untuk pertanyaan materi di nomor 1, nomor 2 dan nomor 10 itu tidak perlu kita ulang lagi ke siswa kita. Kemudian nanti soal yang sulit sekali untuk siswa kita ternyata ada di 30% yaitu soal ketiga. Di soal ketiga, ternyata soal ketiga siswa banyak banget yang salah. Nah, berarti kurangnya di situ. Nanti bisa kita mengadakan remedial, pengayaan dan sebagainya. Begitu Bu Ira. Ada yang ditanyakan lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Bu Ira? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Luar biasa penjelasannya. Terima kasih ilmunya. Iya, sama-sama Bu. Bu Ira bisa masuk ke kuisnya lagi, kita keluar, kita klik keluar. Sekarang kita mau mengunggah hasil pekerjaannya siswa kita. Karena biasanya kan nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah perlu tuh data-data nilai siswa kita. Sekarang coba Bu Ira klik keluar. Iya, itu disilang aja Bu Ira. Disilang. Disilang saja, iya. Iya, sekarang karena tadi sudah dimainkan, Bu Ira kan perlu nilainya anak-anak tuh untuk dimasukkan ke daftar nilai. Sekarang Bu Ira tinggal masuk di hasil. Bu Ira coba klik hasil. Ya, sekarang Bu Ira klik di bilangan bulat itu ada tulisannya bilangan bulat. Diklik aja. Ya. Ya, sekarang turun, Bu Ira turun. Iya, stop. Oke, stop. Naik Bu, naik dikit, naik dikit terus. Iya, lagi. Oke, stop. Iya. Nah, sekarang bagaimana caranya biar saya bisa mendapatkan nilai siswa saya? Yang mana sih yang harus kita tuliskan, harus kita catatkan? Kita ambilnya Bu yang di skor persen. Bapak Bu Ira ada lihat yang nilai persen kan di situ? Iya, betul. Jadi itulah nilai yang nanti kita tulis di daftar nilai kita. Terus kalau saya, kayaknya banyak banget Bu, saya tuh ngajar sampai 9 kelas, capek dong kalau saya harus nulisin satu-satu. Tenang, Quizizz sudah memberikan kita kemudahan Bapak Ibu. Jadi Bu Ira bisa unduh. Bu Ira jangan unduh dulu deh, cetak dulu. Bu Ira pilih cetak dulu, jangan diunduh dulu, pilih cetak. Iya. Klik Bu Ira. Iya. Cari yang semua laporan peserta. Iya, klik. Diklik semua laporan pesertanya sudah?
loading ya. Udah Mbak, Bu Ira, saya klik. Kok belum? coba diklik ulang Bu, diklik ulang. Diklik ulang coba. Diklik ulang semua laporan. Bisa? Nggak bisa ya? Ah, itu sudah loading. Oke, diklik semua laporan. Belum muncul ya? Iya, masih belum muncul. Tapi sudah muncul di Ira. Di tempat saya udah, tapi di tempat belum. Oh, gitu. Ibu Ira bisa melihat elemen apa saja di laporan itu? Ada nama siswa muncul ya? Ada. Terus ada operasi apa tadi itu? Ya, oke. Jadi itulah yang bisa Bu Ira nanti cetak atau di print, atau Bu Ira nanti sebagai laporannya Bu Ira, apa namanya, ke siswa, atau nanti bisa masuk di daftar hadir, seperti itu. Seperti itu ya Bu Ira ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu, karena ini nggak muncul ya, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri deh. Atau saya yang coba share screen ya Bu Ira. Oke Mbak. Bu Ira keluar dulu. Terima kasih banyak Bu Ira. Sama-sama Mbak Ayu. Baik Bapak Ibu, jadi saya akan jelaskan sedikit di sini tentang bagaimana caranya kita melihat hasil pekerjaan siswa kita. Ya, di sini ada kolom buat, cari, kuisku, hasil, kelas, pengaturan, dan sebagainya. Mungkin kemarin sama Bu Yulia dan Bu Husnul sudah dijelaskan sebelumnya tentang kuisku, cari gitu ya, atau di pengaturan. Di pengaturan itu kan kita bisa pengaturan bahasa dan sebagainya, di situ bisa kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini laporan saya ya Bapak Ibu, ini laporan dari hasil pekerjaan siswa saya. Ada yang apa namanya, tugas. Ini tugasnya ada tulisan merah di sini, berjalan. Itu tandanya tugas yang saya berikan ke siswa saya di classroom, ini kelihatan ya, ada 2 kelas di classroom, itu sedang masih berjalan atau belum habis waktunya. Karena memang saya biasa memberikan tugas ke siswa itu ada rentang waktunya. Saya tidak mau anak itu keenakan ya Bapak Ibu, jadi dia bisa kapan sajalah, nanti ajalah, tunggu mau rapotan baru dikerjain. Biasanya kan anak-anak kayak gitu. Nah kalau saya enggak, jadi saya kasih waktu memang. Ada juga yang apa namanya, tidak saya berikan waktu, saya loskan aja. Kalau di akun super itu Bapak Ibu, kelebihannya adalah kita bisa memberikan tugas apa namanya, kuis yang tidak memiliki batas waktu. Kenapa? Karena kita anggap kalau guru kadang tuh kan kita menginginkan modul-modul yang kita berikan ke siswa itu kan bisa dia baca kapan saja. Nah, itu di Quizizz bisa Bapak Ibu. Bisa kita lakukan itu dengan cara kita melakukan apa namanya, mencentang kuis kita itu tidak berbatas. Tapi kalau untuk yang basic itu sampai 2 minggu batasnya. Setelah itu kuis itu tidak bisa dibuka lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita coba ya, kita coba lihat hasil pekerjaan siswa saya, dan saya mau mengunduhnya. Saya mau mengunduhnya karena mau saya pindahkan ke apa tuh namanya, daftar nilai saya. Nah caranya adalah
saya akan mencetak. Nah, ini kelihatan loh Bapak Ibu di sini. Anak-anak yang mencoba berapa kali itu kelihatan ya. Karena saya memang sengaja membuat soal ini karena ini soal latihan ya, soal latihan teks berita. Itu saya sengaja membuatnya berkali-kali, mereka bisa memainkannya berkali-kali agar dapat nilai yang sempurna. Memang saya sengaja seperti itu. Karena apa? Karena anak-anak sekarang tuh menurut saya jiwa ingin tahunya tuh sangat kurang ya Bapak Ibu. Jadi saya biarkan mereka untuk mencoba berkali-kali, nggak masalah. Nah ini kelihatan ya. Siswa yang nggak ngerjain ada nggak? Ada Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Bisa kita cek, bisa. Ini banyak banget nih siswa. Gambaran SMP 3. Jadi ini ya. Ada yang nggak ngerjain, ada. Ini biasanya rata-rata memang Bapak Ibu siswa-siswa yang mungkin di daerahnya sinyalnya tidak baik, atau memang anaknya nggak punya perangkat. Tapi sebenarnya semua siswa di SMP 3 ada perangkatnya sih Bapak Ibu, cuman mungkin anaknya aja ya, dasar anaknya aja, seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, semua terpantau secara gamblang di quizzes ini. Jadi tidak ada yang tidak bisa ada untuk guru dan siswa untuk melakukannya. Jadi sini kita bisa lihat. Yang dapat 100 berapa orang bisa kita cek di sini. Banyak ya, bisa kita cek. Yang dapat 100 berarti dia udah ngulang berapa kali? Oh, ada yang ngulang 3 kali. Ada yang ngulangnya cuma 2 kali langsung dapat 100. Ada yang ngulangnya sampai 5 kali ini ya, coba bayangin dia bisa. Berarti kan kita bisa melihat secara penilaian sikapnya juga kita bisa lihat. Berarti dia anak ini termasuk anak yang tangguh sebenarnya. Karena apa? Udah deh saya coba lagi biar dapat 100. Berarti apa ya? Kita bisa tahu bahwa anak ini punya rasa ingin tahunya tuh besar gitu. Karena gimana caranya biar saya bisa dapat 100. Ini kita bisa melihatnya di sini. Bagaimana dia mencoba berusaha agar bisa dapat 100. Ini kan udah luar biasa ya Bapak Ibu. Saya mau unduh, saya cetak dulu ya, kita cetak. Saya akan langsung lihatkan di sini semua laporan peserta. Seperti apakah tampilannya? Mudah-mudahan nggak loading. Nggak lama loadingnya. Ya, terbuka, mudah-mudahan terbuka. Nanti untuk Bapak Ibu yang masih terkendala jaringan, tidak usah khawatir ya Bapak Ibu, nanti kita bisa melihat rekamannya. Nanti yang akan dikirim oleh Bu Husnul ya, lewat YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar mandiri di rumah. Dan untuk informasi, kita tidak ada lagi tatap maya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak ada live lagi. Semua sudah langsung secara lewat WA saja gitu. Nah, ini tampilannya. Bapak Ibu udah terlihat di layarnya ya tampilan tampilan laporannya. Dia langsung otomatis meminta ke cetak gitu ya, dia langsung cetak. Ini saya tutup dulu. Kayak apa sih tampilannya kalau mau dicetak itu? Aduh, not responding lagi. Marah dia, soalnya masih loading udah dipencet. Ginilah ya Bapak Ibu, sebenarnya kita tuh lebih senangnya itu kalau belajar itu secara langsung ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa ngadakan pelatihan di sekolahnya karena alhamdulillah Bontang mulai melandai nih, mudah-mudahan kita bisa kok diundang ke sekolahnya Bapak Ibu, diajarin secara langsung, misalnya memilih 3 sampai 4 hari, kemudian kita diundang, yang penting kita dikasih fasilitasnya aja untuk pelatihan, insya Allah cukup itu saja, kita datang ke sekolah Bapak Ibu, nanti kita akan membantu Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa menggunakan quizzes ini secara maksimal, seperti itu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ini adalah laporan yang berasal dari quizzesnya langsung. Kita nggak perlu lagi capek-capek membuat atau ngecekin satu-satu. Ini dia udah otomatis nih, udah kelihatan nilainya siswa kita berapa. Kita ambil yang persentase, yang akurasi ya Bapak Ibu ya, bukan yang skor. Jadi yang dimasukkan ke daftar nilai itu yang akurasi, yang persentase ini.
Nah, kan nilainya mereka berapa. Kemudian nanti tinggal Bapak Ibu print kalau mau di print. Kalau nggak mau di print ya tinggal disimpan di save, itu bisa. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri sesi saya, karena nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Bu Yulia dan Bu Husnu. Mbak Ayu mau nanya. Ya Ibu, silakan. Ini Mbak, waktu buat soal. Ini saya agak mundur lagi Mbak ya pertanyaannya. Kemarin itu saya Ya, tidak nyoba apa-apa. buat soal. Halo, Iya. kedengaran Mbak suara saya? Iya, Ibu. Iya, kedengaran jelas, Bu. Waktu itu saya nyoba buat soal, misalnya begini Mbak contoh soalnya. Tentukan nilai Iya. dari akar 72 ditambah 2 akar 2 ditambah akar 9, misalnya begitu Mbak ya. Nah, terus saya kan Iya. klik di yang ada tulisan map-nya itu Mbak, kan muncul tanda akar. Iya. Iya, ini saya coba Tapi ya, Bu. kata-kata yang tentukan nilai dari itu nggak bisa di depannya tanda akar. Terus saya geser-geser nggak bisa, itu gimana ya Mbak? Jadi maksud saya itu susunannya begini, tentukan nilai dari, nah baru ada tanda akarnya. Nah setelah saya klik di simbol akar itu, yang kata-kata tentukan nilai dari, itu nggak bisa di depannya, harus di belakangnya. Gimana itu Mbak Ayu? Coba Bu Husnul, karena Bu Husnul guru matematika. Saya stop share screen dulu ya. Silakan Bu Husnul. Baik, terima kasih Bu Ayu. Bu Ira, apakah menggunakan ini rumus matematika itu ya? Atau langsung dari keyboard tampilan soal? Ntar Mbak nggak jelas suaranya. Oh. Dari rumus Mbak. Pakai rumus? Iya. Baik, coba Mbak ya, apa saya yang salah? Coba saya share screen ya. Berarti sudah menggunakan rumus ya, Bu Ira. Coba saya coba. Masih loading. Oke, kita coba dulu. Tentukan hasil dari itu sudah dituliskan sebelumnya di sini. Di depannya udah saya tulis. Baru kemudian rumusnya ya Bu ya? Iya, Mbak. Oke. Apa saya yang salah? Misalkan akar 25. Coba ya, satu saja. Iya. Ini ya Bu ya, maksudnya ya? Iya, langsung muncul di depannya gitu Mbak. Oke. Sepertinya bisa dicoba enter saja Bu. Jadi harus di enter gitu? Supaya tidak jadi satu. Saya coba dulu ya.
maksudnya itu biar di depan ada Ya, kalimatnya dulu gitu. iya, iya, betul. Mana media lab-nya nih? Saya back dulu ya. Oh, tetap nggak bisa. Berarti sebaiknya memang bilangannya dulu, baru kemudian perintahnya. Nggih, Mbak Gusnul. Jadi Ya, seperti kita itu ya, Bu. tuliskan ini apa simbol akarnya, terus kalimat yang dimintanya atau kalimat perintahnya baru di bawahnya ya. Oke. Karena tadi saya coba pakai enter pun juga tidak bisa. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, terima kasih Mbak Gusnul atas penjelasannya. Iya, sama-sama Bu Ira. Ya, Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mohon izin saya melanjutkan. Ada fitur di Quizzes ya, Bapak Ibu, yang juga menarik dan sangat bermanfaat. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini ada teleport pertanyaan. Jadi di soal yang sudah kita buat, kita bisa menambahkan soal lagi dari soal milik Bapak Ibu guru lain. Nah, di sini tinggal kita klik, otomatis akan muncul soal-soal yang setipe dengan soal yang telah kita buat. Di sini saya tadi himpunan kosong. Nah, di sini muncul semua ini Bapak Ibu, ya. Soal-soalnya. Nah, soal-soal milik Bapak Ibu guru lain yang sudah tersetting publik dan bisa diakses, kita bisa mengcopy dan menambahkan ke soal yang sudah kita buat. Misalkan yang ini tinggal diklik, mau kita tambahkan satu soal saja, tinggal kita klik tambah. Maka otomatis soal tersebut akan tertambahkan ke soal yang sudah kita buat. Nah, di sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi Quizzes ini betul-betul sangat-sangat memudahkan pekerjaan kita ya. Kita bisa mencari soal, beribu-ribu bank soal sudah ada di sini dari Bapak Ibu guru lain. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Sebentar, tadi cari tambahnya itu dari mana Kak Ina? Oh iya, baik, saya ulang. Ibu bisa buka soalnya dulu, soal yang sudah Ibu buat. Sudah? Iya. Sudah Ibu? Saya. Atau Ibu mau coba share screen? Boleh. Sebentar, soalku. Ibu Sudah, Martina. terus? Kalau sudah, edit Bu, pilih edit. Sini Oh, kan ada edit. oh ya betul. Oh ya, Di atas itu akan ada muncul teleport pertanyaan ini. Di atas sudah ada. oh, Ketika tambah. kita klik di kotak ini, maka otomatis akan muncul soal-soal atau kuis dari Bapak Ibu guru lain yang setipe ya. Artinya materinya sama dengan kuis yang sudah kita buat.
Kita tidak perlu mengetik, dia auto muncul Bapak Ibu. Seperti itu. Bisa Ibu Martina? Kalau di sini keterangannya sudah ditambahkan, berarti udah berhasil ya. Soalnya sudah berhasil ditambahkan. Nah, kalau masih yang seperti ini, tinggal kita klik tambah, kita bisa memilih mana yang mau kita tambahkan, nomor berapa, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Bisa ya Ibu? Oke. Oh ya. Iya. Jadi itu otomatis masuk bisa bertambah ke soal kita ya, Bu? Betul Ibu. Jangan lupa setelah diedit, jika Bapak Ibu mengedit soal-soal yang sudah pernah Bapak Ibu buat, diklik terbitkan. Kuis yang belum diterbitkan itu tidak akan bisa dimainkan, seperti itu. Jadi jangan lupa diklik terbitkan ketika selesai mengedit soal atau kuisnya. Baik, Oke, Ibu Nur berhasil. Asmi. Silakan Ibu, ada pertanyaan. Tadi yang Bu terkait rumus matematika, dan kebetulan kan saya juga guru kimia. Biasanya kan ada reaksi-reaksi seperti itu. Berarti jalan keluarnya kalau nggak bisa menyisipkan rumus di tengah-tengah soal, berarti bisa nggak kita itu foto-foto baru nanti kita uploadnya gambar? Bisa Ibu. Seperti itu ya jalan keluarnya ya? Iya, bisa. Kemudian bisa sekali. Kemudian ini optionnya memang sampai 4 aja ya, A, B, C, D ya? Oh bisa Bu, bisa ditambah. Bisa lebih ya? Saya nggak nyimak yang kemarin. Bisa lebih. Bisa lebih Bu. Ini karena kan tarafnya SMA, SMA kan SMA bisa ya, sampai Bu, ya. ya. Kecuali bahasa Inggris kalau nggak salah. Bisa Itu ada aja, Bu. tambah pilihan jawaban Bu di situ. Iya. Itu aja Bu yang saya tanyakan. Ya Bapak Ibu, mohon maaf, apakah suara saya masih terdengar jelas? Masih. Dengar Ibu. Jelas. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu ada lagi fitur lain. Nah, selain teleport. Fitur ini berguna untuk Bapak Ibu yang mengajar di SD kelas tingkat rendah atau TK atau PAUD ya. Kemarin ada tuh saya lihat di surveinya, yaitu pembaca otomatis. Jadi soal kita nanti otomatis ada suaranya terbaca. Jadi sangat membantu untuk anak-anak yang belum bisa membaca seperti itu. Ini tampilannya akan ada di tampilan siswa ya Bapak Ibu. Tampilan siswa seperti ini misalkan. Nah, ini dia. Yang ini ada penghitung waktu, ada meme, ada power ups, ada pembaca otomatis. Nah, siswa kalau ingin mengaktifkan berarti diklik dulu. Jadi di siswa ya Bapak Ibu ya, bukan di guru, bukan di kita. Di siswa yang ingin memainkan, nah ini bisa diklik. Nanti akan bersuara soalnya. Kita coba. Suaranya auto dari Mbak Google. Dari Mbak Google yang berbicara, membacakan soalnya. Kita coba apakah sudah nah. Terdengar Bapak Ibu? Tidak terdengar. Tidak terdengar. Belum terdengar. Oh. Belum sampai suaranya. Belum terdengar ya. Mungkin padahal belum sudah sampai. presentation audio. Masih tidak terdengar Bapak Ibu?
Belum. Belum terdengar. Baik. Coba Belum. Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya untuk yang ini. Bagaimana caranya? Caranya di kuis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka kuisku ya di soalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka di koleksinya ya di kuisku ini. Sebentar, share screen-nya terhenti. Iya. Ya, sudah terlihat di layar ya Bapak Ibu? Belum, masih loading. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan setelah membuat soal, Bapak Ibu mau ngetes dulu nih ya, ngetes soalnya. Soalnya gimana nih, ada yang typo nggak atau gimana, bisa review. Nah, di sini. Jadi ini Bapak Ibu bisa diklik review, ini tampilan siswa. Tampilan siswa mengerjakan soal dari Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Bapak Ibu kalau mau mendengar pembaca otomatis suaranya seperti apa, bisa mencoba di kuisnya masing-masing ya. Tampilannya seperti ini, tinggal diaktifkan pembaca otomatisnya. Seperti itu. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk dua fitur tadi? Halo? Putus ya? Jelas Bu, jelas. Jelas. Oke, baik, terima kasih Bapak Nasrul. Baik, kami lanjutkan. Selanjutnya adalah kelas. Nah, Bapak Ibu di kiri ini banyak menu-menu ya. Bisa tekan lebih, nanti ada muncul menu meme, koleksi, profil, keluar. Nah, kita ke kelas. Kelas ini untuk mengintegrasikan ke Classroom bagi Bapak Ibu yang menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran daringnya. Di sini saya sudah mengintegrasikan ke Google Classroom saya. Silakan Bapak Ibu dicoba atau mau ada yang berbagi, share screen sambil mencoba boleh ya. Tinggal diklik kelas, kemudian diklik classroom-nya, kelas. Jangan khawatir email Quizzes tidak harus sama dengan email Google Classroom. Jadi tidak masalah kalau emailnya berbeda ya Bapak Ibu. Sudah, tampilannya sudah seperti ini. Bapak Ibu yang mencoba. Bagaimana Bapak Ibu? Masih bisa mengikuti? Sedang Bu, sedang. Oke, Sebentar, baiklah. ulang dari mana tadi? Buat kelas terus? Di kelas ini Ibu klik ya, sudah. Ada gambar classroom, Bu. Gambar Oke. logo classroom. Sudah. Iya, itu diklik. Diklik. Sudah. 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 Nanti sebenarnya ini karena sudah ada kelas yang terimport ya. Kalau belum ada nanti akan masuk ke minta login email classroom-nya. Oke, ini langsung classroom-nya ya. Iya, jadi pilih dulu email classroom-nya yang mau digunakan, yang mana. Sudah Ibu? Sudah. Kalau sudah nanti tinggal dicentang. Ini diizinkan dulu ya. Oh, mewajibkan semuanya siswa. Diizinkan. Nanti akan muncul kelas-kelas Bapak Ibu yang ada di Google Classroom. Nah, seperti ini. Saya ada 6
kelas. 1, 2, 3. Sudah, Ibu? Sudah, baru izinkan. Ya, izinkan dulu tadi pada saat loginnya diizinkan dulu. Oke. Kalau ingin memasukkan semua, tinggal dicentang semua kelas yang diinginkan, yang ingin diimpor ya. Sudah simpan. Sudah? Sudah. Oke. Iya. Sudah muncul kelas-kelasnya ya, Bu ya? Sudah. Ya, jadi di sini ini nanti di tampilan siswa akan muncul link undangan untuk quizzes. Ya, Bapak Ibu, setelah ini nanti di siswa, di akun Classroom siswa akan muncul link undangan quizzes. Nah, jadi siswa nanti harus klik dulu linknya, baru dia bisa bergabung ke kelas Bapak Ibu yang ada di quizzes. Seperti ini, kalau tampilannya sudah ada email orang tua atau wali, berarti siswa ini sudah mengklik link undangannya. Nah, seperti ini. Tapi kalau ada tulisannya seperti ini, siswa belum klik undangan di Google Classroom. Nah, berarti siswanya belum klik undangannya, jadi dia belum masuk. Kalau ada link quiz yang kita share di Classroom, dia belum bisa terima, dia belum bisa main. Karena belum mengklik undangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini apakah cukup jelas? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Cukup? Iya, mudah saja sebenarnya ya, tinggal diklik saja logo Classroom-nya. Nah, nanti dipilih emailnya yang digunakan, kemudian dipilih kelas-kelasnya yang ingin diimpor. Otomatis kelasnya udah masuk. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau share link kuis, link ujian, nah itu otomatis langsung masuk di Classroom-nya mereka. Kita tidak perlu lagi salin link terus kirim ke WA kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk integrasi Classroom, saya lanjutkan ke lesson atau pelajaran. Bapak Ibu bisa klik buat, di sini kan ada 2 ya, ada kuis, ada pelajaran. Nah, kuis itu yang tadi, seperti kemarin kita buat soal-soal. Kalau pelajaran ini seperti apa? Pelajaran ini seperti slide ya Bapak Ibu, Google Slide, PowerPoint ya. Seperti biasa tinggal dimasukkan saja nama kuisnya apa. Silahkan sambil dicoba ya Bapak Ibu. Misalkan saya ambil himpunan, kemudian matematik, kita next. Apakah tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tampilannya sudah sama? Ibu Martina? Dibuat dulu ya pelajarannya, sembarang ya. Apanya Bu? Itu kan ada buat pelajaran. Iya, diklik. Oh ya. Kemudian masukkan judulnya, kemudian pilih mata pelajaran yang terkait.
Sudah, Ibu? Bagaimana? Apakah tampilannya sudah seperti ini, Bapak Ibu? Bisa saya lanjutkan? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini otomatis tadi dari judul yang sudah kita ketikkan tadi di awal ya, nama kuisnya, dia otomatis masuk di sini. Kemudian ini karena dari nama akun kuisis kita. Nah, ini sama seperti slide di PowerPoint, Bapak Ibu. Bisa diedit, bisa dipilih fontnya, ukurannya, warna teksnya ya. Ada juga rata kiri, rata tengah, kemudian ada juga temanya bisa kita ganti. Kalau untuk yang basic, temanya hanya hitam, putih, dan ungu yang dasar ya. Nah, kalau untuk menambahkan slide, Bapak Ibu tinggal ini yang di kiri bawah, tambahkan slide baru. Oh iya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih mau yang slide teks saja atau mau teks dan media atau mau bullets and numbering ya. Kemudian media saja atau tautan halaman web. Jadi kita bisa memasukkan juga link dari halaman web, bisa dari Wikipedia dan lain-lain seperti itu. Kita juga bisa mengimpor slide ya Bapak Ibu. Slide yang sudah kita buat, PowerPoint misalkan, atau Canva, bisa kita masukkan ke sini. Tapi dalam bentuk PDF. Jadi slide yang kita buat tadi sudah dalam bentuk file PDF. Baru bisa kita impor ke sini. Misalkan saya sudah ada, saya coba ya. Nah, di sini akan muncul slide yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita konversikan ya ke dalam bentuk PDF. Kita bisa memilih slide mana yang mau dimasukkan, mana yang tidak ya. Kalau misalkan tidak semuanya nih saya mau masukkan, bisa tinggal kita centang-centang saja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan males buat lagi ya, kita buat lagi padahal sudah ada slide yang lama nih. Tinggal impor saja. Kita impor. Masih menunggu, silakan sambil dicoba Bapak Ibu. Kendaraan ini sepertinya. Bapak Ibu bisa berkreasi. Bisa. Ini mau memasukkan apa ini? Video apa gitu kan enggak bisa ya, Bu? Berbayar. Iya, Audio. untuk video YouTube itu hanya bisa yang akun super, Ibu, audio dan video. Oh gitu. Jadi untuk akun basic hanya bisa media foto ya. Nah, ini tadi saya sudah coba impor slide yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, dia otomatis masuk. Nah, apa sih bedanya dan kelebihannya Quizizz slide ini, pelajaran atau lesson dibandingkan PowerPoint atau Google Slide? Di sini kita bisa memasukkan pertanyaan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, suara saya masih terdengar jelas?
Jelas sekali. Masih Oke, seperti dari baik semula. Bapak. Jelas Ibu. Baik. Nah, bedanya Bapak Ibu bisa memasukkan pertanyaan. Jadi seperti soal yang ada di kuis. Jadi setelah materi misalkan ya, kita bisa di slide selanjutnya kita masukkan pertanyaan untuk penguatan untuk peserta didik kita, apakah sudah paham dengan materi tadi gitu. Jadi tidak harus berbeda, tidak harus ngasih lesson sendiri, ngasih kuis sendiri, tidak ya. Jadi setelah materi kita bisa nambahkan soal, ada pilihan ganda, kemudian isi bagian yang kosong, sama seperti pada kuis. Bapak Ibu juga bisa menggunakan lesson ini untuk misalkan ngasih soal, kemudian di slide berikutnya ngasih penjelasan jawaban. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi bisa kita modifikasi. Kita mau ngasih soal setelah siswa menjawab, kemudian muncul penjelasan jawaban yang sudah kita buat di slide berikutnya. Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu mencoba. Jadi sangat interaktif ya Bapak Ibu. Dan sangat menarik lah untuk siswa tampilannya. Kemudian kita bisa masukkan pertanyaan. Jadi pembelajaran matematika terutama bisa lebih menarik dan tidak membuat ngantuk. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk lesson sepertinya cukup sampai di sini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh silakan, atau berkaitan dengan tugas, ada kesulitan, boleh disampaikan ya Bapak Ibu. Karena besok kita sudah tidak ada Google Meet lagi, hanya via grup WA saja. Itu tadi kan bisa menyisipkan pertanyaan misalnya pilihan ganda atau apa. Saya sudah coba buat itu, mengekspornya itu seperti apa ya Bu? Saya cari kan nggak ketemu ya. Ya betul. Misalkan seperti ini ya. Ya, nah Iya. ini udah sampai di sini, terus kita ekspornya itu dari mana ya? Biar masuk ke Diketikkan slide. Ibu. Udah saya ketik di kolom yang ungu ini sudah. Sudah sama jawabannya. Oh iya sudah. Kalau mau nambah gambar boleh. Sudah. Untuk video sama audio hanya untuk akun super. Ini waktunya juga bisa kita setel. Otomatis tertambah di slide kita Bu, ini seperti ini bisa dilihat di pojok kiri. Iya. Sudah bisa ya Ibu? Sudah, makasih. Rumusnya juga ada. Sama-sama Ibu. Izin bertanya Bu. Kita juga bisa. Iya, silahkan Ibu. Ya. Ibu Jumri. Ini mengenai tugas Bu. Pertama daftar Quizizin saya pakai akun pribadi. Nah, ternyata akun saya itu pernah dipakai anak saya untuk belajar, jadi sudah masuk ke akun siswa ya. Nah, jadi di kantong tugas itu akun saya masih akun pribadi, sedangkan saya buat tugas yang kemarin itu pakai akun yang SMK belajar. Jadi apakah akun yang pribadi saya ubah atau gimana Bu? Atau tetap aja? Apakah mempengaruhi tugasnya, bisa dilihat apa tidak? Ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jumria. Baik Bapak Ibu, untuk email di kantong tugas sebaiknya Bu Jumria ganti dengan yang digunakan sekarang, digunakan saat membuat tugas. Tidak apa-apa, diganti sekarang nggak apa-apa, emailnya diganti. Jadi mohon dicek kembali ya Bapak Ibu, nama peserta, kemudian alamat emailnya. Terkhusus alamat emailnya harus sesuai dengan akun Quizizz Bapak Ibu, karena nanti akan dicek. Dicek oleh tim Quizizz pusat. Kalau misalkan ternyata dicek di emailnya tidak ada akun Quizizz-nya, maka sertifikatnya tidak bisa diterbitkan, seperti itu. Iya, jadi diganti saja Bu. Jadi Bu Husnul, saya ngeditnya langsung di kantong tugas ini ya? Iya, langsung diganti saja emailnya. Tapi untuk saya absensi itu saya pakai akun yang pribadi ini nggak apa-apa? Nggak masalah kalau absen Bu. Absensi nggak apa-apa ya, yang penting kantong tugas ini. Kami cek dari kantong tugas saja.
Oh gitu ya, Iya. jadi saya editnya di sini ya. Pasti Bu Snul. Iya, sama-sama Ibu. Iya, Bu Nur Asmi, silahkan Ibu. Saya sama dengan Ibu yang tadi. Iya. Email yang saya masukkan yang di kantong tugas ini itu nggak sama yang pakai saya gunakan untuk saat ini latihan kuisisnya. Berarti ini Oh, saya iya. rubah ya, yang di kantong tugas Iya, aja. betul, Bu. Dirubah sesuai dengan yang digunakan. Jadi Berarti bisa kita absen cek. sama pendaftaran kemarin saya pakai email ini nggak masalah ya? Nggak Pakai email yang masalah, ada. Ibu. Iya, Berarti saya rubah di kantong tugasnya aja. iya. Dirubah di Oke, kantong kalau gitu. tugas. Ya, sama-sama Terima Ibu. kasih. Ada lagi? Bapak Ibu? Nah ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya ingatkan kembali untuk tugas paling lambat kami terima hari Jumat jam berapa? Jam 5 sore ya, karena setelah itu akan langsung saya kirim ke tim kuisis pusat untuk diperiksa lebih Mohon lanjut. diulang tugasnya, Bu. Jadi ya, tugasnya terakhir hari Jumat, Bapak. Bapak Nasrul ya? Ini tugasnya yang di kantong ini kah, Bu? Iya, betul. Ada 3 ya, Pak ya. Ada link menyelenggarakan kuis orang lain, link membuat kuis sendiri, dan link menyelenggarakan kuis yang dibuat sendiri. Mohon dipastikan 3-tiganya terisi dan benar. Kalau misalkan nanti sampai jam 5 sore hari Jumat masih ada yang salah, sertifikatnya nanti tidak keluar. Siap. Silakan Maaf, Bapak Ibu Bu. kalau ada yang mau ditanyakan terkait Maaf tugas, Bu, boleh. saya sudah ngisi di kantong tugas tapi kok warna merah ya? Ibu Herlina, sebentar saya Iya. cek ya Bu ya. Ibu Herlina. Warna merah, oke. Oh, ini sudah benar. Bapak Ibu kalau untuk mengecek link Bapak Ibu sudah benar atau belum, Bapak Ibu bisa klik sendiri linknya, kemudian dites ya, munculnya kemana. Kalau untuk yang membuat kuis, saya coba link yang dimasukkan oleh Ibu Herlina. Nah, jika tampilan yang muncul seperti ini, langsung masuk ke soalnya Bapak Ibu, berarti sudah benar. Jadi untuk link membuat kuis, tampilannya ketika diklik linknya, tampilannya akan seperti ini. Ini sudah benar, Bu. Sedangkan kalau untuk yang memainkan, menyelenggarakan kuis orang lain atau menyelenggarakan kuis yang dibuat sendiri, nanti tampilannya ke join-nya itu, Bu, join kuisnya. Oke, ini karena kode live ya, mungkin sudah diakhiri jadi sudah tidak valid ya Bu Herlina, tidak apa-apa, tapi yang penting ada kode join-nya. Nah, jadi kalau untuk yang menyelenggarakan, tampilannya adalah tampilan sama seperti tadi tampilan siswa mau mulai memainkan kuis. Sedangkan untuk yang link tugas membuat kuis, tampilannya adalah tampilan soal yang sudah Bapak Ibu buat. Gitu. Cukup jelas Bapak Ibu untuk tugas? Boleh kalau masih ada yang mau ditanyakan. Jadi bisa Bapak Ibu cek sendiri ya untuk tugasnya. Kalau masih merah, Ibu, masih saya mau salah. tanya, kalau itu linknya apa sih benar, Ya. tapi masih merah itu bagaimana ya biar ini? Nanti dianggap salah. Mungkin, oh tidak, mungkin ini Bu, sebelumnya berarti salah, tapi sudah diganti gitu ya Bu ya, sudah diperbaiki ya? Yang saya yang punya Yen Magdalena. Yang paling terakhir, kolom terakhir. Sebentar. Yang penyelenggara.
Ibu Ya. ini. Yen Magdalena. Mana, Bu? Yen Bu Yen Magdalena. Magdalena 18. Sudah biru, Bu, sudah tidak ada yang merah. Oh, sudah biru ya, tapi di saya masih merah Iya. di kantongnya. Heeh. Oke deh, terima Masih kasih. loading kali, Bu. Bisa di-refresh. Iya, sama-sama Ibu Oh iya, oke. Magdalena. Oke. Iya. Jadi, memang warnanya tidak bisa otomatis ya Bapak Ibu, kalau setelah Bapak Ibu perbaiki warnanya tidak otomatis. Jadi memang harus menunggu kami cek lagi, kalau sudah benar nanti akan kami rubah warnanya, tidak merah lagi, seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Mengingat waktunya sudah menunjukkan pukul 3:06. Tidak ada? Izin bertanya Bu Snow. Oh boleh, Ya, silakan Ibu. untuk tugasnya hanya 3 itu aja Bu ya? Atau Iya, ada hanya lagi yang 3. lain? Oh, yang Hanya hari ini 3 nggak ada ini saja. penugasan Bu? Tidak, jadi tugasnya memang hanya ini saja, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Untuk Oh 3 ya. hari pelatihan ini. Oh ya, ya baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, tadi siapa yang buka? Saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk mengikuti pelatihan quizzes untuk pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan terus mencoba, terus menggali kekerenan dari quizzes ini sehingga nanti pembelajaran kita juga secara daring maupun secara offline nanti ya, walaupun nanti kita sudah tatap muka, quizzes ini masih bisa kita gunakan tentunya untuk PR siswa atau modul-modul yang kita sampaikan ke siswa seperti itu. Sedikit pengumuman, karena di awal di flyer yang saya kirimkan ke Bapak Ibu itu kan ada door prize gitu ya. Jadi tadi alhamdulillah untuk naik di awal ada saya ambil 3 pemenang dan sudah saya kirimkan nama-namanya. Peringkat pertama tadi ada Ibu Kepala Sekolah yang cantik sekali di Kota Bontang, Bu Nuning. Selamat Bu Nuning, juara 1 ya tadi. Penggemar SpongeBob ya Bu. Kemudian nomor 2-nya tadi peringkat kedua ada Bu Rasmi. Kemudian yang ketiga tadi ada siapa ya? Bu Jumria. Oke, selamat untuk 3 pemenang. Nah, Masih ini Bu akan Ayu, saya alhamdulillah. dari Bontang semua. Nanti gimana caranya boleh japri saya aja untuk mengambil ininya apa namanya merchandise-nya. Jadi ada tas tote bag gitu dari untuk pemenang 1 dan pemenang kedua dan ketiga nanti dapat pencil case apa kan Kotak pensil, kotak pensil. kotak pensil quizzes, iya seperti itu. Nanti bisa japri saya aja mau ambil di sekolah atau nanti saya grabkan atau bagaimana. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selamat sekali lagi. Saya ucapkan saya Bu Yulia dan Bu Husnul mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang benar-benar sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama kami di sini. Dan alhamdulillah kita sudah berakhir ya di kegiatan tatap maya kita untuk di hari kedua dan besok kita sudah tidak ada tatap maya lagi. Silakan Bapak Ibu yang masih belum menyelesaikan tugas-tugasnya di kantong tugas bisa diselesaikan, dan apabila ada Bapak Ibu yang masih kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, bisa lewat WA grup atau WA pribadi. Kami akan segera membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya karena kami berharap dari seluruh peserta ini semuanya bisa lulus dan alhamdulillah bisa mendapatkan sertifikatnya. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti hubungan silaturahmi kita tidak terputus sampai sini. Jadi siapa tahu nanti Bapak Ibu ada yang ditanyakan, mungkin ada yang mau upgrade quizesnya ke super, mungkin nanti bisa langsung menghubungi kami juga seperti itu ya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang sekolahnya ingin
dikunjungi oleh kami, mau ngadakan pelatihan juga boleh banget ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung hubungi salah satu dari kami saja, nanti kami insya Allah siap bersedia untuk datang ke sekolah Bapak Ibu. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Saya Bu Yulia dan Bu Husnul mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Yulia, Bu Ayu, Bu Yuli, Bu semua. Semoga berkah, sehat selalu semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, terima kasih.